Kau seorang manusia biasa bersantai di tanah terlarang sekte selama 3000 tahun. Baru saja keluar langsung dipaksa ikut serta dalam acara perjodohan sekte. Pada akhirnya malah menjadi pasangan Dao dengan mantan bidadari suci. Tapi yang didapat justru ejekan semua orang. Hanya karena Su Hanyan kehilangan semua basis kultivasinya dalam sebuah ujian. Menjadi sampah terkenal di sekte. Sedangkan kau hanyalah orang tak dikenal di sekte. 3000 tahun yang lalu saat menjadi pesuruh kau tidak sengaja masuk ke tanah terlarang. Tanpa sengaja memakan buah terlarang dari pohon dewa dan mendapatkan keabadian. Pemimpin sekte yang marah menghukummu merenungi kesalahan di tanah terlarang. Namun 3000 tahun telah berlalu. Seiring pemimpin sekte dan murid berganti generasi demi generasi, kau justru benar-benar terlupakan di sudut sana. Tapi ini jugalah kehidupan santai yang kau dambakan. Kalau bukan karena tetua yang memeriksa sebelum acara ini, dan melihat namamu di daftar nama sekte, kau mungkin akan terus bersantai sampai akhir zaman. Saat ini kau sedang bersiap untuk turun dari panggung. Ketua pembawa acara tiba-tiba memanggilmu. Dengan tatapan seperti melihat orang idiot. Karena sudah menjadi pasangan Dao, kalian harus bertukar tanda cinta. Ini adalah peraturannya. Kau ini sebenarnya murid sekte kami atau bukan? Kau membuka mulutmu. Dalam hati berkata saat aku masuk sekte ini. Nenek moyangmu mungkin masih berupa sel. Su Hanyan yang ada di hadapanmu berjalan mendekat. Dengan santai mengeluarkan sebuah botol porselen kecil. Berkata dengan datar, ini adalah sebotol pil pengumpul ki. Kau merogoh-rogoh tubuhmu cukup lama. Mengeluarkan sebuah batu kusam berwarna abu-abu. Permukaannya terlihat sangat halus. Jelas merupakan hasil dari sering digosok dan dimainkan dalam waktu lama. Nih, batu yang aku pungut. Nadamu terdengar santai. Menyerahkannya padanya. Lihat adegan ini. Seketika tawa riuh meledak di lokasi. Menggunakan batu yang dipungut sembarangan sebagai tanda cinta. Benar-benar baru pertama kali lihat. Kau juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bersantai di tanah terlarang selama 3000 tahun. Selain menanam bunga dan rumput, aku hanya bisa bermain dengan batuku sendiri. Hanya kamu sendiri yang tahu. Batu ini bukanlah batu biasa. Ini adalah harta karun langka yang terbentuk setelah pohon dewa mati. Tak peduli seberapa parah luka luarnya. Cukup dengan mengoleskannya. Dalam waktu singkat bisa pulih seperti semula. Tepat saat Su Hanyan mengambil batu dari tanganmu. Tiba-tiba terdengar suara merdu di benakmu. Halo, Tuan. Aku adalah asisten sistemmu. Xiao Wu. Selamat kepada Tuan karena berhasil mendapatkan seorang pasangan Dao untuk pertama kalinya. Mengaktifkan sistem jodoh abadi, memperoleh kekuatan replikasi pasangan Dao. Kekuatan replikasi diaktifkan, akar spiritual dan teknik kultivasi berhasil direplikasi. Status Tuan saat ini, akar spiritual api, tanpa tingkat kultivasi, tubuh abadi panjang umur, teknik yang dikuasai, ilmu pedang aroma api, jurus telapak peniup api, mulai sekarang dan seterusnya, Tuan tidak akan bisa berkultivasi secara aktif. Tingkat kultivasi hanya bisa didapat dengan mereplikasi pasangan Dao. Peningkatan kultivasi pasangan Dao akan direplikasi 2 kali lipat kepada Tuan. Setiap pemberian dari Tuan kepada pasangan Dao akan dikembalikan berdasarkan nilai barang yang diberikan. Dengan penggandaan acak 2 hingga 10 kali lipat, Tuan juga bisa mendapatkan lebih banyak pasangan Dao. Untuk meningkatkan kultivasi dan kemampuannya, kamu langsung tertegun. Bagaimana jika pasangan Dao itu mati atau memutuskan hubungan denganku? Apapun alasannya, selama hubungan dengan pasangan Dao berakhir, Tuan akan musnah menjadi abu karena sistemnya runtuh. Jawaban ini membuatmu sedikit lengah. Dengan kata lain, aku harus bersama wanita ini. Tuan memberikan satu batu penciptaan langit dan bumi kepada pasangan Dao. Mendapatkan pengembalian nilai 2 kali lipat. Teknik tingkat suci elemen api. Seni niat pedang api ilahi. Harta karun sihir tingkat suci. Sebuah cincin penyembunyi roh. Sepengetahuanmu, benda tingkat surga saja sudah menjadi legenda. Apalagi tingkat suci. Jurus pedang api ilahi adalah teknik kultivasi elemen api tingkat atas. Kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Sedangkan cincin penyembunyi roh bisa membantu pemakainya. Menyembunyikan aura kultivasi dan atribut akar roh. Bahkan jika kultivator tingkat tinggi memeriksanya dengan kesadaran ilahi, juga tidak akan bisa melihatnya. Ternyata batu yang baru saja kau berikan pada Su Hanyan bernama batu penciptaan alam semesta. Dari namanya saja sudah terdengar hebat. Pantas saja bisa menyembuhkan semua luka luar. Namun saat ini Su Hanyan justru merasa jijik. Sambil melihat batu di tangannya, hampir saja ingin membuangnya. Seiring dengan berakhirnya sesi terakhir, kamu menyimpan pil pengumpul ki, lalu berbalik dan pergi, karena Jiang Feng di sampingnya yang selangkah lagi bisa mendapatkan wanita cantik. Tatapan matanya hampir bisa membunuh orang, tapi karena terhalang oleh penatua yang memimpin acara, dia tidak bisa mengikutimu untuk memberimu pelajaran sekarang. Jika tidak, niatnya akan terlalu jelas. Kalian berdua baru saja keluar dari alun-alun. Su Hanyan pun berkata dengan dingin, baiklah. Kita berpisah di sini saja. Jika mengikutiku, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Dia tidak sedang menakut-nakutimu. Setengah tahun yang lalu dia memasuki alam rahasia monster iblis untuk berlatih. Di tengah jalan bertemu sekelompok murid sekte luar yang diserang monster tingkat 3. Yang sedang dikepung oleh monster iblis.
Su Hanyan tidak tega, mengabaikan bahaya dan membantu mereka mengurangi tekanan. Dan detik berikutnya, orang-orang itu malah meninggalkannya sendirian. Kabur tak bersisa, akibatnya dia kalah jumlah, dan terpaksa membakar dantiannya, hingga hancur lebur bersama kelompok monster itu. Pada akhirnya dantiannya hancur, dan semua meridian di tubuhnya putus. Tapi pengorbanannya untuk orang lain, tidak mendapatkan pengakuan dari orang-orang. Yang didapatnya hanyalah hinaan dan cemoohan. Keluarganya mengusirnya, saudari-saudarinya di masa lalu juga menjatuhkannya saat dia terpuruk. Setiap hari kapan saja bisa dihina dan diinjak-injak orang lain. Tentang semua ini, kamu sudah mendengarnya saat menghadiri pertemuan perjodohan. Jadi kamu tidak marah. Aku tahu maksudmu, kamu takut menyusahkanku kan? Tapi sayangnya, sejak saat kamu memilihku, takdir kita sudah terikat menjadi satu. Kamu pasti tahu aturan pertemuan perjodohan itu. Mendengar itu, Su Hanyan tetap tidak tergerak. Aku juga tidak akan bersamamu. Tadi aku memilihmu, hanya untuk menghalangi Jiang Feng saja. Setelah berkata begitu dia berbalik dan pergi. Tunggu sebentar, kamu berpura-pura kesal dan berkata, Kakak Su, kamu ini agak tidak berperi kemanusiaan. Awalnya aku hanya seorang pesuruh biasa. Hidupku juga bisa dibilang tenang. Sekarang lihatlah, gara-gara kamu, aku jadi menyinggung Jiang Feng tanpa alasan. Tidak peduli kita bersama atau tidak. Dia sepertinya tidak akan melepaskanku. Bukankah ini sama saja dengan mendorongku ke lubang api? Su Hanyan tertegun, matanya langsung menunjukkan sedikit rasa bersalah. Waktu itu dia memang tidak berpikir sejauh itu. Hanya tidak ingin menjadi mainan Jiang Feng. Lalu kamu mau bagaimana? Masalahnya sudah terjadi. Sekarang aku sendiri saja sulit melindungi diri. Kamu mengikutiku juga tidak ada gunanya. Melihat itu, kamu langsung memanfaatkan keadaan. Memasang tampang menyedihkan. Kakak, sejujurnya, setelah masuk sekte aku tinggal di gua belakang gunung. Makan tak kenyang pakai tak hangat. Karena kita sekarang sama-sama bernasib malang. Bagaimana kalau kita jalani saja bersama? Kamu tenang saja, kita hanya pasangan kultivasi sebatas nama. Tanpa persetujuanmu, aku tidak akan melewati batas sedikit pun. Anggap saja kamu berbuat baik. Biarkan aku punya tempat tinggal. Untuk menjalani hari-hari yang tenang. Hanya itu saja, Su Hanyan mengamatimu dengan saksama. Melihat tatapanmu yang jernih, dia pun luluh. Tapi aku tegaskan dari awal. Jika musuhku datang mencariku, aku tidak akan mengurusmu. Dan juga tidak bisa melindungimu. Lagi pula aku sekarang hanyalah orang tak berguna. Melihat Su Hanyan berhasil diyakinkan. Kamu akhirnya bisa bernapas lega. Tidak masalah. Kamu pun mengikutinya pergi ke Gunung Jingyu sekte luar. Setelah Su Hanyan diusir dari klannya, dia tinggal sementara di sana. Namun saat kalian baru keluar dari alun-alun Yin Yuan, terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Terlihat sekelompok murid pria mengerumuni seorang wanita cantik berjalan ke arah sini. Begitu melihat Su Hanyan, ekspresi mengejek langsung terlihat di wajahnya. Dan dia segera mendekat. Sekilas kamu tahu kalau mereka datang dengan niat buruk. Sementara itu Aksara, Tang, di gaun panjang wanita itu, juga menjelaskan identitasnya, nona besar keluarga Tang Youyu, yang juga merupakan musuh bebuyutan Su Hanyan. Benar saja, saat Su Hanyan melihat mereka, dia langsung ingin berbalik badan. Namun Tang Youyu dan rombongannya tetap menghalanginya. Kukira siapa yang menikahi si gadis suci tak berguna yang terkenal itu. Ternyata, hanya seorang pesuruh tak berguna. Orang tak berguna bersama sampah. Benar-benar pasangan yang serasi ya. Mendengar perkataan Tang Youyu, para antek di belakangnya langsung menimpali. Haha, Nona menggambarkannya dengan sangat tepat. Si cantik Su ternyata menikah dengan sampah ini. Lebih baik jadi selirku saja. Aku jamin dia akan merasakan apa artinya pria sejati. Su Hanyan mendengar kata-kata kotor mereka. Wajahnya sedingin es. Tiba-tiba, terdengar sebuah makian keras. Apa mulut kalian makan tahi? Bau sekali. Pandangan semua orang seketika tertuju padamu. Tang Youyu menatapmu dengan jijik. Ternyata pria yang tahu cara melindungi istrinya. Sayang sekali, apa kau tahu dengan siapa kau bicara? Pelayan rendahan, berani-beraninya kau lancang di hadapanku. Setelah itu, tubuhnya langsung memancarkan aura kondensasi pil tingkat 9. Menekanmu hingga wajahmu pucat. Cukup Tang Youyu, hentikan. Su Hanyan berteriak marah. Tubuhnya juga memancarkan aura yang tak lemah. Ini adalah kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya. Meski sudah tak bisa menggunakan jurus, tapi masih bisa menciptakan sedikit tekanan. Tang Youyu tersenyum sinis. Su Hanyan, tak kusangka si cantik es sepertimu membela seorang sampah. Hanya saja sisa kekuatan spiritualmu itu bisa bertahan berapa lama lagi? Omong kosong, istriku bukan orang tak berguna. Kau maju selangkah, melotot dengan marah. Dalam hati sudah mulai menyusun rencana untuk membantu Su Hanyan kembali ke puncaknya. Jika dia tak bisa memulihkan kekuatannya, kau mungkin juga akan ikut celaka. Su Hanyan menatap pria berwajah pucat di hadapannya, yang tetap menatap tajam ke arah Tang Youyu. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Pelayan ini memang sangat lemah. Ternyata masih punya sedikit nyali. Sayangnya tidak punya akar rohani. Pada akhirnya semua sia-sia. Tang Youyu benar-benar dibuat marah oleh pembangkanganmu. Niat membunuh muncul di matanya.
Dasar brengsek, kau cari mati. Kau balas tatapannya tanpa rasa takut sedikit pun. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kalau kau tidak percaya, beranikah kau di kompetisi akbar sekte luar sebulan lagi? Bertarung dengan istriku. Begitu ucapan ini keluar, suasana seketika menjadi hening senyap. Beberapa detik kemudian, terdengarlah tawa liar yang memekakkan telinga. Tidak ada sedikit pun perubahan di wajahmu. Bagaimana? Jangan-jangan kau tidak berani? Tang Youyu mengangkat tangan menghentikan tawa semua orang. Menatapmu dengan mata penuh penghinaan. Lelucon, aku tidak akan berani. Aku hanya takut istrimu yang tidak berguna ini nanti bahkan tidak berani naik ke arena pertarungan. Su Hanyan, kalau begitu sudah diputuskan. Sebulan lagi, aku akan menunggumu di arena pertarungan. Ayo kita pergi. Mereka datang ke sini hari ini hanya untuk melihat dengan siapa Su Hanyan bergandengan tangan. Sekaligus untuk menghinanya. Tidak disangka ada kejutan tak terduga. Hingga bayangan mereka benar-benar menghilang. Suara dingin Su Hanyan terdengar dari belakangmu. Muge, kau sudah kelewatan. Mulai sekarang urusanku. Kau tidak boleh ikut campur. Kalau ada lain kali, kau pergi saja sendiri. Setelah selesai bicara, langsung berjalan menuju Gunung Jingyu. Kau memutar bola matamu di belakangnya. HMPH memangnya aku mau membantumu. Tapi mataku tak bisa lepas dari punggungnya yang melenggok. Wanita ini, bentuk tubuhnya lumayan juga. Tak lama kemudian, kalian tiba di tempat tersembunyi di puncak Gunung Jingyu. Di sini ada dua bangunan. Yang di depan adalah gudang. Yang di belakang adalah tempat Su Hanyan tidur. Mulai sekarang kamu tinggal di gudang depan. Tanpa izinku, jangan masuk ke kamarku. Kau melihat Su Hanyan masuk ke kamarnya, lalu langsung pergi ke gudang untuk beberes. Setelah kau selesai, langit senja sudah mulai menggelap. Kau bersiap keluar untuk mencari udara segar. Tapi kau mencium aroma obat yang pekat di sekitar. Apa yang sedang dia lakukan? Kau merasa penasaran. Tiba-tiba terdengar teriakan. Ah, yang mengejutkan. Gawat, kau pun panik. Teringat akan peringatan sistem. Kau segera bergegas masuk ke kamar belakang. Tak disangka setelah membuka pintu, pemandangan yang begitu sensual terpampang di depan matamu. Su Hanyan tergeletak di lantai tanpa busana, dan di depannya ada sebuah tong kayu berisi air. Jelas dia sedang bersiap untuk mandi. Nyonya, kau kenapa? Kau segera mendekat, ingin membantu Su Hanyan berdiri. Tapi dia segera menutupi dadanya. Wajahnya memerah. Jangan mendekat. Cepat keluar. Bukankah sudah kubilang tanpa izinku? Kau tidak boleh masuk ke kamarku. Kau merentangkan tanganmu tak berdaya. Aku juga tidak mau kok. Aku kan masuk karena mendengar kau berteriak. Kukira kau kenapa-napa. Selesai bicara, kau tiba-tiba menyadari ada yang aneh dengan Su Hanyan. Bibirnya membiru, tubuhnya gemetar, dahinya penuh dengan keringat dingin. Seolah sedang menahan suatu penderitaan. Kau sebenarnya kenapa? Suara Su Hanyan terdengar lemah. Ini semua gara-gara kau. Tekanan yang kau keluarkan di depan Tang Youyu tadi memperparah luka dalamku. Sekarang tidak ada sedikit pun energi spiritual di dalam tubuhku. Hatimu mencelos. Kalau dia sampai kehilangan kultivasinya, sistem milikmu juga akan menjadi pajangan. Kau melihat ke arah tong kayu. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benakmu. Karena batu penciptaan langit dan bumi memiliki fungsi memulihkan luka luar, berarti seharusnya bisa juga memulihkan luka dalam Su Hanyan. Memikirkan hal ini, kau tidak lagi memedulikan penolakannya. Langsung membungkuk dan menggendongnya. Telinga Su Hanyan memerah karena malu. Namun seluruh tubuhnya lemah tak berdaya. Hanya bisa pasrah dalam gendonganmu. Hatinya dipenuhi keputusasaan. Gawat, jangan-jangan dia mau memanfaatkan keadaanku. Namun detik berikutnya suaramu terdengar. Nyonya, di mana batu yang kuberikan padamu? Su Hanyan tertegun. Batu, tadi saat melepas pakaian tidak sengaja jatuh ke dalam tong. Kenapa kau menanyakan ini? Cepat keluar. Mendengar itu kau langsung membungkuk. Memasukkan tangan ke dalam air hangat dan mulai meraba-raba. Tapi setelah meraba-raba cukup lama, selain kulitnya yang mulus, tidak menemukan apapun. Su Hanyan hampir saja meledak. Menggunakan seluruh tenaganya untuk berteriak. Ah, aku suruh kamu cepat keluar. Berandal ini, jelas-jelas sengaja. Kamu merasa tidak bersalah. Kamu benar-benar ingin membantunya. Dia kehilangan kekuatan spiritual terakhir pelindung tubuhnya. Begitu musuhnya datang, kalian berdua akan mati. Su Hanyan yang marah karena malu secara tidak sadar mencakarmu. Langsung menggores lenganmu hingga terluka. Kamu kesakitan, terpaksa menarik kembali tanganmu. Baiklah, jangan emosi. Aku kan hanya ingin membantumu. Membantuku, aku percaya omong kosongmu. Cepat pergi, aku tidak mau melihatmu lagi. Biur, Su Hanyan tiba-tiba menyiramkan air ke arahmu. Kamu tidak punya pilihan, hanya bisa meninggalkan ruangan untuk sementara. Iya, kalau begitu aku keluar dulu menunggumu. Setelah menutup pintu kamu kebingungan. Jelas-jelas sudah meraba seluruh dasar ember. Kenapa tidak menemukan batu itu? Dan wanita ini tidak tahu diuntung. Berani-beraninya mencakarku. Kamu mengangkat lenganmu yang terluka. Tiba-tiba kamu tertegun. Tadi jelas-jelas berdarah. Kenapa sekarang tidak ada bekas goresan sama sekali? Kamu tiba-tiba teringat air yang baru saja disiramkan ke tubuhmu. Sebuah ide luar biasa muncul di benakmu. Jangan-jangan batu itu meleleh di dalam air.
Semakin kamu pikirkan, semakin terasa mungkin. Jadi kamu berjaga di luar pintu. Jika terjadi sesuatu yang mendadak, kamu bisa langsung masuk. Karena bosan, kamu mengeluarkan kitab teknik pedang api ilahi dari sistem. Tuan, apakah Anda ingin mempelajari teknik ini? Sistem dapat membantu Anda memahami dasarnya. Tapi Tuan belum memiliki kultivasi. Kalaupun mempelajarinya juga tidak bisa digunakan. Lupakan saja kalau begitu. Kamu bersandar di tepi sumur, menghitung bintang-bintang di langit, sambil menghitung kelopak matamu semakin berat. Tanpa sadar kamu tertidur. Buku jurus di tanganmu pun terlepas, jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Su Hanyan di dalam kamar menatap pintu yang tertutup rapat. Dia akhirnya bisa bernapas lega. Tapi rona merah di wajahnya tak kunjung pudar. Tepat pada saat ini, sebuah kekuatan misterius dan lembut tiba-tiba muncul dari dalam bak. Bagaikan aliran air yang lembut, terus-menerus memperbaiki meridiannya yang rusak, menutrisi dantiannya yang hampir hancur. Ini, bagaimana bisa begini? Dia sangat terkejut dalam hatinya. Merasakan rasa lemah di tubuhnya cepat menghilang. Dantian yang tadinya sudah hancur lebur, saat ini justru menunjukkan tanda-tanda kelahiran kembali. Dia tidak berani lengah, segera membuang semua pikiran yang mengganggu. Memusatkan pikiran dan mengalirkan energi. Menyerap kekuatan misterius di dalam air dengan sekuat tenaga. Keesokan paginya, sebuah pilar cahaya energi spiritual yang menyilaukan tiba-tiba melesat dari kamar Su Hanyan, menembus ke langit. Bayangan Phoenix api raksasa terbentuk di cakrawala, mewarnai seluruh langit menjadi merah tua. Aura suci menyelimuti seluruh sekte Tianyan. Energi spiritual langit dan bumi dari radius 100 li melonjak seperti air pasang, berkumpul menjadi pusaran energi spiritual raksasa di atas kepala Su Hanyan. Dantian yang hancur pada saat ini terlahir kembali. Energi spiritual mengalir deras ke seluruh tubuhnya seperti banjir bandang. Fenomena yang mengguncang langit dan bumi ini seketika mengejutkan semua petinggi sekte dalam Tianyan. Mereka semua bergegas keluar dari aula, menatap ke langit dengan kaget. Phoenix api telah turun ke dunia. Ini adalah fenomena kebangkitan tubuh suci elemen api tingkat puncak. Cepat periksa, sebenarnya jenius mana yang membangkitkan tubuh suci seperti ini? Aku pasti akan menerimanya sebagai murid sejatiku. Setengah jam kemudian, fenomena langit dan bumi perlahan menghilang. Tetapi seluruh sekte Tianxing sudah gempar. Yang bisa menyebabkan fenomena seperti ini, sepertinya hanya beberapa jenius dari sekte dalam saja. Tapi lokasi turunnya Phoenix api itu, kenapa kelihatannya seperti di sekte luar? Puncak Gunung Jingyu. Su Hanyan perlahan membuka matanya. Kilatan cahaya tajam melintas di matanya. Selamat dari bencana besar. Pasti akan ada berkah setelahnya. Ternyata membangkitkan tubuh suci Phoenix api yang legendaris. Dan tingkat kultivasinya juga dalam semalam. Pulih ke tingkat 8 alam kondensasi inti. Meskipun masih jauh dari puncaknya. Tetapi dengan adanya tubuh suci, pemulihan hanyalah masalah waktu. Namun di dalam hatinya dia tidak merasa begitu bersemangat. Apalagi berpikir untuk mengumumkannya pada sekte. Kini dia sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya kemuliaan keluarga dan kasih sayang saudari. Orang-orang yang meninggalkannya saat dia terpuruk, sama sekali tidak perlu dipedulikan lagi. Jika ada hal lain di sekte Tianxing ini yang masih dia pedulikan. Wajahmu tiba-tiba muncul di benaknya tanpa sadar. Dia sudah menyadari, perubahannya kemungkinan besar berhubungan dengan batu yang kau berikan. Setelah kau diusir dia juga sudah mencari di dalam bak. Memang tidak ditemukan. Satu-satunya kemungkinan adalah batu itu telah menyatu dengan air, sehingga membuat ramuan obat biasa mengalami perubahan yang luar biasa ini. Oh iya, dia tidak mungkin benar-benar kuusirkan. Memikirkan hal ini, Su Hanyan malah merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Segera bangkit dan mengenakan pakaiannya, mendorong pintu dan keluar. Detik berikutnya, dia melihatmu tertidur pulas bersandar di tepi sumur dengan kepala miring. Di sampingnya, tergeletak sebuah buku kuno di lantai. Orang ini, ternyata berjaga di depan pintuku semalaman. Pada saat ini, hati Su Hanyan yang telah lama membeku, seolah tersentuh oleh sesuatu yang lembut. Sudahlah, biarkan saja dia tinggal untuk sementara waktu. Sekarang aku sudah punya kekuatan untuk melindungi diri. Setelah kultivasiku pulih sepenuhnya, merawatnya seumur hidup pun tidak masalah. Anggap saja ini sebagai utangku padanya. Namun, dia tidak menyadari dirimu saat ini. Sudut bibirmu sedikit terangkat membentuk senyuman. Kekuatan dahsyat yang belum pernah ada sebelumnya melonjak di dalam tubuhmu. Dengan gila membentuk kembali seluruh tubuhmu. Selamat kepada Tuan karena pasangan Dao Su Hanyan telah menembus tingkat 8 Ningdan. Membangkitkan tubuh suci Phoenix api. Kekuatan replikasi diaktifkan. Tuan mendapatkan peningkatan kultivasi 2 kali lipat. Seketika menembus ranah Yue Tai dan Ningdan. Mencapai puncak tingkat 1 ranah Zuling. Hatimu sangat gembira. Dari seorang manusia biasa tanpa kultivasi, melompat menjadi seorang kultivator puncak tingkat 1 Zuling. Ini bahkan lebih cepat daripada menaiki roket. Saat ini, kamu merasa waktunya sudah tepat. Perlahan membuka matamu, Su Hanyan hendak membangunkanmu. Melihatmu yang masih mengantuk, kata-kata yang hendak diucapkannya terhenti sejenak. Kamu sudah bangun. Kamu pura-pura bingung sambil mengucap mata. Maaf ya, kemarin aku sedikit khawatir padamu.
Jadi aku tidak pergi. Akhirnya aku tidak tahan dan ketiduran. Melihatmu yang seolah tidak tahu apa-apa. Su Hanyan tidak bisa menahan diri untuk tertegun. Fenomena langit dan bumi barusan begitu menakjubkan. Tapi kamu malah tidur seperti babi mati. Masih saja seorang pecundang. Tapi teringat kegigihanmu terhadap batu itu kemarin. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Oh ya, kenapa kemarin kamu buru-buru mencari batu itu? Kamu pun menjelaskan. Batu itu aku temukan di gunung belakang. Aku juga tidak tahu itu apa. Yang aku tahu kalau dioleskan ke luka, lukanya akan pulih dengan cepat. Jadi kemarin aku berpikir apa bisa menggunakannya untuk membantumu pulih. Ternyata memang begitu. Keraguan terakhir di hati Su Hanyan pun lenyap. Tapi jika orang lain tahu batu itu memiliki khasiat sehebat itu, mana mungkin mereka memberikannya begitu saja. Ini semakin membuatnya merasa bahwa dia berutang budi yang sangat besar padamu. Dia sebenarnya ingin berterima kasih, tapi rasanya akan terlalu mendadak. Takut kamu akan curiga. Kata-kata yang sudah di ujung lidah pun ditelannya kembali. Anu, mulai sekarang kamu tinggallah di sini. Kalau ada barang yang kurang, aku akan membelikannya untukmu di gerbang luar. Tidak ada yang kurang. Bagaimana kalau kamu bantu aku mencari beberapa buku untuk dibaca? Biografi tokoh atau cerita klasik kuno juga boleh. Mendengar ini, Su Hanyan langsung tertegun. Zaman sekarang ternyata masih ada orang yang suka membaca buku. Kamu tidak pernah berpikir untuk berkultivasi. Mendengar itu, kamu terlihat ingin menghindarinya. Berkultivasi lupakan saja. Aku lebih suka hidup santai. Su Hanyan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Seumur hidupnya, dia belum pernah melihat pria yang begitu pasrah. Pantas saja pria ini jelas-jelas tidak jelek. Tapi tidak ada yang tertarik padanya di acara perjodohan. Baiklah, aku mengerti. Dia menghela napas. Baru saja bersiap untuk turun gunung. Pandangannya tertarik pada buku yang kamu jatuhkan di tanah. Dia membungkuk untuk mengambilnya. Terlihat jelas beberapa kata di sampulnya. Buku ini milikmu. Kamu mengakuinya dengan terus terang. Iya dong, ini juga aku temukan di gunung belakang. Tapi aku tidak mengerti isinya. Boleh aku pinjam untuk melihatnya? Kamu menyeringai. Tentu saja boleh. Kamu kan istriku. Su Hanyan sebenarnya ingin membantah. Tapi kata-kata itu sudah di ujung lidah. Ia menelannya kembali mentah-mentah. Bagaimanapun juga kalian sekarang adalah pasangan sah yang diakui sekte. Kamu menambahkan sendiri. Isinya tertulis seperti puisi. Satu kalimat pun aku tidak mengerti. Kalau kamu senggang ambil saja untuk dipelajari. Su Hanyan membuka kitab rahasia itu dengan ragu. Baru melihat sekilas saja dia sudah tercengang. Isi yang tercatat di halaman pertama saja sudah mencapai tingkat kerumitan yang belum pernah ia dengar. Dia yakin, tingkat ilmu ini sangat tinggi. Muge ini, jangan-jangan dia menggali makam leluhur senior. Kamu melihatnya menyimpan kitab rahasia itu dengan hati-hati. Berbalik dan menuruni gunung. Senyum di sudut bibirmu tak bisa lagi disembunyikan. Godaan ilmu tingkat suci seperti ini. Siapa yang bisa menahannya? Bukankah dia sudah terpancing? Kamu meregangkan pinggang dengan nyaman. Ternyata menikahi seorang istri tidak memengaruhi kehidupan santai-santaiku. Tidak lama kemudian Su Hanyan kembali, melemparkan beberapa buku kuno yang tebal padamu. Tanpa sepatah kata pun dia berbalik dan masuk lagi ke kedalaman Gunung Jingyu. Dengan cepat dia sangat tertarik dengan ilmu pedang api dewa. Ilmu di daratan ini dinilai berdasarkan jumlah titik akupuntur yang dialiri energi spiritual. Semakin banyak titik akupuntur yang digunakan, semakin tinggi pula tingkat ilmunya. Ilmu yang dulu dia latih hanya menggunakan 20-30 titik akupuntur. Dan teknik niat pedang api ilahi ini ternyata memiliki lebih dari 200 jurus. Hingga kemudian dia melihat kata, suci, yang besar itu. Jantungnya berdebar kencang. Muge ternyata menemukan harta karun tiada taraf seperti ini. Kemudian dengan tidak sabar dia mulai mempelajarinya. Di sisi lain kamu menikmati ketenanganmu. Kamu pun iseng mengambil sebuah buku dan membacanya. Tepat saat kamu sedang asyik membaca, tiba-tiba terdengar suara notifikasi sistem di benakmu. Pasangan kultivasi Su Hanyan, tingkat kultivasinya menembus kondensasi pil tingkat 9. Berhasil menyalin tingkat kultivasi. Selamat Tuan telah menembus tahap awal pembangunan roh tingkat 2. Seperti yang diharapkan dari tubuh suci api Phoenix. Kamu berbaring dengan nyaman di tempat tidur. Aliran hangat seketika menyebar ke seluruh tubuhmu. Berkultivasi, buang-buang waktu saja. Biar istriku saja yang melakukannya. 3 hari kemudian, Su Hanyan membuka matanya. Alisnya berkerut. Niat pedang api ilahi ini ternyata begitu mendalam. Selama 3 hari penuh, dia baru bisa memahami 1% dari jurus pertama. Teknik niat pedang api ilahi memiliki total 10 bentuk. Setiap bentuk hanya memiliki 1 jurus. Tapi ke-10 jurus ini membutuhkan satu hal yang sama sebagai intinya, yaitu niat pedang. Tentu saja dia tahu apa itu niat pedang. Dari zaman kuno hingga sekarang, kultivator pedang dibagi menjadi 2 aliran, yaitu aliran teknik pedang dan aliran niat pedang. Aliran teknik pedang mengutamakan jurus pedang yang rumit. Semakin rumit dan indah jurusnya, biasanya kekuatannya akan semakin besar. Sedangkan aliran niat pedang tidak mengejar jurus pedang yang rumit dan indah. Mereka hanya mengejar pemahaman dao pedang, memahami misteri dari langit dan bumi, menggunakan cara paling sederhana untuk mengeluarkan kekuatan terkuat.
Tapi aliran niat pedang telah lenyap ribuan tahun yang lalu. Jadi kultivator pedang saat ini, semuanya adalah dari aliran teknik pedang. Sehingga Su Hanyan selama 3 hari penuh tidak berhasil mengerti apa sebenarnya niat pedang itu. Sudahlah, pulang dulu baru dibicarakan. Saat ini di depan gudang, kamu sedang asyik membaca sebuah buku. Mendengar suara langkah kaki, kamu langsung melihat ke arah jalan setapak di seberang. Terlihat Su Hanyan berjalan kemari dengan wajah bingung. Nyonya, ada apa? Sepertinya kamu sedang banyak pikiran. Tidak ada apa-apa. Su Hanyan tidak yakin kamu bisa menjawab kebingungannya. Dia hanya berkata dengan santai. 3 hari ini kamu terus membaca buku. Benar, aku paling suka membaca buku. Bukannya aku sombong. Dengan otakku ini, mungkin sekarang aku tidak tahu segalanya. Tapi bisa dibilang aku tahu astronomi dan geografi. Kamu sama sekali tidak rendah hati ya. Su Hanyan tidak bisa menahan tawa kecil. Mungkin dia ingin membongkar bualanmu. Lalu tanpa sadar dia berkata, kalau begitu apa kamu tahu tentang niat pedang? Serak, kamu langsung duduk tegak. Nyonya, kamu bertanya pada orang yang tepat. Su Hanyan tertegun, wajahnya penuh dengan kecurigaan. Kamu tahu, benar atau tidak? Untuk apa aku membohongimu? Kenapa kamu tidak percaya pada suamimu? Pipi Su Hanyan memerah. Siapa juga yang mengakuimu sebagai suamiku? Sudah ku bilang, kita hanya suami istri di atas kertas. Sudut bibirmu terangkat. Di atas kertas ya, di atas kertas saja. Kita bahas yang penting dulu. Kamu berdeham, lalu mulai berbicara dengan nada yang dibuat-buat serius. Yang disebut dengan niat pedang terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah mengikuti kata hati. Pertama-tama harus melepaskan jurus pedang yang kaku. Menyederhanakan yang rumit. Kemana hati tertuju, kesanalah pedang mengarah. Bla 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 bla. Tahap kedua adalah manusia dan pedang menjadi satu. Kau adalah pedang. Pedang adalah kau. Pedang di tanganmu bukan lagi sebuah alat, melainkan perpanjangan dari tubuhmu. Bagian dari tubuhmu. Kau terus berbicara tanpa henti. Pada awalnya, Su Hanyan masih tersenyum sinis. Bersiap mencari kesempatan untuk membantahmu. Tapi setelah mendengarkannya, raut wajahnya pun berubah. Semua yang kau bicarakan adalah para pendekar pedang sejati. Cara berpikir yang belum pernah mereka pertimbangkan. Sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat begitu saja. Tahap ketiga adalah yang paling sulit, yaitu pedang hati. Saat kau mencapai tingkatan ini, segala sesuatu bisa menjadi pedang. Hanya dengan satu gerakan pikiran, kau bisa melepaskan kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi. Su Hanyan hanya berdiri termangu di sana, tidak bergerak sama sekali. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba tersadar. Kau ternyata benar-benar mengerti. Kau tersenyum penuh kemenangan. Haha, Nyonya mengira aku bercanda ya. Di dalam buku ada si cantik seperti Giok. Di dalam buku ada rumah emas. Di dalam buku ada semua jawaban yang ingin kau ketahui. Su Hanyan terdiam, sepertinya sedang mencerna fakta yang sulit dipercaya ini. Tapi sesaat kemudian, dia mengerutkan kening. Yan Ruyu, kenapa di dalam buku ada bidadari? Kau pun mengambil buku di tanganmu, membuka salah satu halamannya dan menunjukkannya pada Su Hanyan. Bidadari yang paling top. Su Hanyan melihat ke arah buku itu. Yang terlihat adalah gambar seorang wanita cantik yang vulgar, sedang bermesraan dengan seorang pria. Wajahnya langsung memerah. Dalam hati dia mengutuk orang yang menjual buku itu padanya. Dia hanya iseng bertanya tentang buku cerita terbaru. Ternyata penjaga toko memberinya setumpuk. Dia tidak melihatnya dengan teliti dan langsung membawanya pulang. Dan kau malah membacanya dengan begitu nikmat. Dasar cabul. Su Hanyan mengumpat, lalu bersiap kembali ke kamar. Kau segera memanggilnya. Nyonya, kau bertanya padaku tentang niat pedang. Apa kau ingin mempelajarinya? Setahuku, niat pedang sudah hilang selama ribuan tahun kan? Lagi pula bukankah kultivasimu sudah hilang semua? Su Hanyan menarik napas dalam-dalam. Sejujurnya, dantianku sudah pulih. Aku berencana untuk mengolah kembali jalan pedang. Dulu aku hanya tahu bahwa teknik pedang adalah yang terpenting. Tapi sekarang, aku ingin menempuh jalan yang berbeda. Kau berpura-pura terkejut. Nyonya memang pantas menjadi Santa Suci nomor 1. Bahkan dengan dantian yang hancur kau bisa terlahir kembali. Kalau begitu, Nyonya bisa menempuh jalan yang ingin Nyonya tempuh. Aku akan selalu mendukungmu dari belakang. Su Hanyan melihat ekspresimu yang serius. Tiba-tiba merasa ingin tertawa. Tetapi di saat yang sama, hatinya juga merasakan kehangatan yang belum pernah ada sebelumnya. Setelah hening sejenak, dia mengangguk padamu. Terima kasih, kau menatap punggungnya yang menghilang. Senyum cerah kembali muncul di wajahnya. Cepatlah menjadi kuat. Kamu sudah menjadi lebih kuat. Aku hanya ingin bisa menjalani kehidupan yang damai dan santai. Beberapa waktu berikutnya, Su Hanyan terus mengurung diri di dalam kamar. Hingga pagi hari keempat, kamu mendengar suara di dalam benakmu. Selamat, Tuan. Rekan Dao Su Hanyan telah memahami jurus pertama dari jurus niat pedang api ilahi. Yan Yu Liao Yuan. Kekuatan replikasi diaktifkan. Dalam sekejap, banyak ingatan tiba-tiba muncul di benakmu. Itu adalah saat Su Hanyan memahami jurus tersebut, beserta pemahaman Dao pedang yang didapatkannya. Pintu kamar pun terbuka. Su Hanyan berjalan keluar. Seketika dia melihatmu sedang membaca buku dengan senyum usil. Pipinya memerah.
Dia melotot tajam padamu. Aku akan pergi sebentar. Aku akan kembali malam nanti. Selama itu, kamu tetap di sini dan jangan pergi kemana-mana. Agar tidak bertemu dengan Jiang Feng atau musuh-musuhku. Setelah berkata begitu, dia pun berbalik dan menuruni gunung. Baik, kalau begitu aku akan menunggumu di rumah. Kamu juga tidak tahu kemana dia pergi. Tapi kamu bisa menebak dia pasti pergi untuk menguji kekuatannya. Melihat punggungnya benar-benar menghilang, kamu dengan cepat menutup buku. Kamu sebenarnya ingin tidak pergi kemana-mana. Tetapi masih ada satu hal yang belum kamu lakukan. Sudah tertunda beberapa hari. Di masa depan, aku tidak bisa hidup sendirian lagi. Harta karun yang tertinggal di area terlarang tidak boleh ditinggalkan. Dan juga si dia, sudah beberapa hari tidak bertemu. Entah dia merindukanku atau tidak. 1 jam kemudian, sudut terpencil di gunung belakang sekte luar. Di sini dulunya adalah area terlarang sekte. Juga rumah yang melindungimu dari angin dan hujan selama 3000 tahun. Kamu dengan terampil menyingkirkan. Mulut gua yang tertutup rapat tanaman merambat. Lalu masuk ke dalam. Sebelumnya tetua paviliun jodoh bersusah payah mencoba menemukanmu di sini. Untungnya saat itu kamu ada di dalam gua. Kalau tidak tetua paviliun jodoh akan melewati gua itu dan memasuki tanah terlarang yang sebenarnya. Dia pasti akan terpana dengan pemandangan di sana. Melewati gua yang dalam dan gelap. Pemandangan di depan mata mendadak menjadi luas. Seolah-olah melangkah ke dunia lain. Ini adalah surga sejati yang tersembunyi. Udara dipenuhi oleh cahaya 5 warna. Seluruh tanah dipenuhi rumput dan bunga spiritual. Membuat seluruh tempat ini bersinar indah. Kamu menatap taman belakang yang kamu tanam sendiri ini. Matamu penuh dengan rasa enggan berpisah. Sayang sekali, mulai hari ini, aku harus meninggalkan tempat ini. Untuk mencegah kalian ditemukan orang lain, aku terpaksa bertindak lebih dulu. Selama 3000 tahun ini, kamu makan minum dan buang hajat di sini. Awalnya kamu tidak merasakan keanehan. Tapi perlahan-lahan, kamu menyadari kotoran yang kamu keluarkan sepertinya mengandung semacam kekuatan ajaib, hingga membuat tanaman biasa di tanah tandus ini, bunga dan pepohonan menjadi tidak pernah layu. Bahkan mengalami perubahan total, tumbuh menjadi tanaman spiritual yang langka di dunia luar. Daun giok di sebelah kiri, rumput 8 daun di sebelah kanan, pohon musim semi di depan mata. Semuanya sudah berusia ratusan bahkan ribuan tahun. Dan di antaranya yang paling berharga, adalah sebuah sukulen yang tumbuh kembali. Setelah pohon dewa yang memberimu keabadian mati. Dulu ia tertindih di bawah batu penciptaan alam. Kamu menemukannya saat mengambil batu itu. Ia memiliki 3 daun daging yang tebal dan berisi. Seluruh tubuhnya berwarna biru es. Bahkan di puncak musim panas bisa memancarkan hawa dingin. Kamu tidak tahu apa namanya. Tapi dia sudah hidup selama 3000 tahun sama sepertimu. Setiap 1000 tahun sekali, menumbuhkan sehelai daun berdaging. Harta karun di taman belakang ini, sebagian besarnya sudah berumur ribuan tahun. Meskipun kamu tidak berkultivasi, tapi Su Hanyan mungkin bisa menggunakannya. Nanti berikan barang-barang ini padanya. Sistem juga akan memberimu hadiah imbalan. Itu lebih baik daripada nanti menguntungkan orang luar. Dan selain bunga dan rerumputan ini, di sini juga ada seorang teman yang tidak bisa kamu tinggalkan. Sisi, keluarlah. Kamu berteriak ke arah semak-semak bunga. Aku mau pindah rumah. Nanti tidak akan kembali lagi. Kamu mau ikut denganku, atau tetap tinggal di sini? Set, tiba-tiba seekor ular putih kecil melesat keluar dari semak-semak. Tubuhnya sangat ramping, panjangnya sekitar 30 cm. Dalam sekejap mata dia sudah merayap di celanamu, dan melingkar di bahumu, di atas kepalanya yang kecil. Sepasang matanya yang besar dan berair berkedip-kedip, bahkan memiliki bulu mata yang panjang. Sangat menggemaskan. Dasar kamu Muge, pergi kemana saja kamu? Sudah beberapa hari tidak melihatmu. Suaranya yang imut seperti seorang anak perempuan berusia 3 atau 4 tahun. Aku sudah menikah, nanti aku akan selalu bersama istriku. Kamu ikut denganku atau tidak? Sisi sangat terkejut. Kamu ternyata sudah menikah. Dasar kamu tidak punya perasaan. Tidak boleh, tidak boleh. Aku harus ikut denganmu. Mau meninggalkanku? Bermimpilah. Kamu memutar bola matamu. Kalau aku mau meninggalkanmu, untuk apa aku kembali lagi? Sudahlah, kamu tunggu dulu. Aku akan kumpulkan harta karun di sini dulu. Setelah itu kau mulai memetiknya. Semua roh berusia lebih dari 500 tahun. Bunga dan rumput roh semua dimasukkan ke dalam kantong penyimpanan. Pohon-pohon roh itu terlalu besar untuk dibawa. Hanya buahnya yang dipetik sampai bersih. Sisi memandangi rumahnya yang kosong. Matanya penuh dengan keengganan. Tanpa semua ini, nanti aku makan apa dong? 2000 tahun yang lalu, dia hanyalah sebutir telur ular yang hampir ditelan elang. Kamulah yang menyelamatkannya, bahkan menetaskannya seperti induk ayam, dan memberinya makan dengan bunga roh dan buah-buahan aneh di sini. Perlahan-lahan kau menyadari dia juga menjadi sepertimu. Tidak menua dan tidak mati. Hampir membuatmu mengira dia telah berevolusi menjadi makhluk roh. Ternyata selain bisa bicara, sedikit beracun, dia tidak punya kemampuan lain. Kau mengusap hidungmu, dan berkata dengan santai, makan batu roh saja. Bukankah kamu suka sekali menggerogoti benda itu? Mendapatkan batu roh itu gampang banget buatku. Kau mengangkat alismu dengan bangga. Kali ini kau tidak membual.
Harta karun yang baru saja kau petik tadi. Mengambil satu batang saja sudah bisa membuatmu kaya raya. Namun begitu kau selesai bicara, tanaman rambat di mulut gua tiba-tiba terbelah oleh tebasan cahaya pedang yang tajam. Perubahan yang tiba-tiba ini membuatmu dan Sisi terkejut bukan main. Sisi bahkan langsung bereaksi dan langsung melesat dari bahumu, lalu menggigit dada si penyusup dengan keras. Diikuti dengan teriakan kaget yang nyaring. Seorang wanita cantik jelita jatuh ke dalam gua. Seketika dia jatuh terkulai, langsung tidak sadarkan diri. Kamu melihat wanita cantik yang pingsan di tanah. Seketika kamu terpaku di tempat. Awalnya kamu mengira itu adalah Antek Jiang Feng yang mengikutimu sampai sini. Tapi wanita di depanmu ini memiliki aura yang anggun. Pedang yang dikenakannya berkilauan. Jelas bukan murid sekte luar biasa. Saat ini Sisi sudah melompat kembali ke bahumu. Berkata dengan takut-takut, maaf, aku kaget, aku tidak sengaja melakukannya. Kamu tidak menyalahkannya.